termasuk ahlul kitab katanya. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hukum makan di restoran milik non-muslim sebagaimana di deskripsi di atas? Jawabnya, jika Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Fasul Masail Rabu 8 Muharram 1448 Hijriah 24 Juni 2026 Masehi. Jajan di rumah makan milik orang yang tidak Islam. Banyak wisatawan muslim yang memilih menghabiskan waktu liburannya di negara-negara yang kebanyakan penduduknya adalah tidak orang Islam, non-muslim, seperti negeri-negeri Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Adapun mengenai makanan, sebagian wisatawan ada yang lebih memilih untuk membawa bekal sendiri agar mereka tidak bingung saat mencari makanan halal di daerah yang dikunjunginya. Akan tetapi banyak juga para wisatawan yang beranggapan selagi makanannya bukan daging anjing dan babi, maka hukumnya boleh dikarenakan kitab katanya. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hukum makan di restoran milik non-muslim sebagaimana di deskripsi di atas? Jawabnya, jika makanannya bukan berupa daging yang harus disembelih, maka halal. Jika makanannya berupa bukan berupa daging, jika makanannya bukan berupa daging yang harus disembelih, maka halal. Jika berupa daging, maksudnya daging yang harus disembelih itu daging darat, kalau laut kan beda, tidak perlu disembelih, bangkainya halal. Jika berupa daging yang harus disembelih, maka hukumnya haram kecuali jika dikayakini atau disangka kuat bahwa yang menyembelihnya atau penyembelihannya dilakukan oleh orang yang sah sembelihannya. Penyembelihannya dilakukan oleh orang yang sah sembelihannya. Menyembelih orang Islam, kemudian juga cara nyembelihnya juga betul. Siapakah yang dimaksud ahlul kitab? Jadi bilang katanya ahlul kitab, orang Nasrani ahli kitab. Sebentar dulu, siapa maksudnya ahli kitab itu? Siapakah yang dimaksud dengan ahli kitab yang sah untuk dinikahi? Mereka ahli kitab yang sah untuk dinikahi adalah orang Yahudi dan Nasrani yang asli, yaitu yang nenek moyangnya sudah masuk agama tersebut sebelum diganti syariatnya. Yang nenek moyangnya sudah masuk agama tersebut sebelum diganti syariatnya. Jadi memang Yahudi yang sebelum datangnya Islam memang orang Yahudi gitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau Yahudi sebelum datangnya Nabi Isa memang dulu orang Yahudi. Kayaknya Nasrani pun juga begitu. Nasrani yang sebelum datangnya Nabi Muhammad dia memang nenek moyangnya orang Nasrani. Tapi kalau orang Nasrani setelah datangnya Nabi Muhammad itu tidak termasuk ahlul kitab. Ya, kebanyakan Nasrani yang sekarang ini bahkan itu adalah orang-orang yang dulunya orang murtad dari orang agama Islam, orang Islam yang murtad karena dimurtadkan sama penjajah. Itu orang Belanda, orang Portugis, orang Inggris, itu yang memurtadkan mereka. Yang ada di Palestina sana itu masih banyak yang asli orang Yahudi zaman Nabi Musa sana. Kalau di sini ini bukan Palestina, dia Jawa, ya orang-orang yang mereka itu murtad. Banyak ada satu keluarga masuk Islam semuanya. Kemudian saya pernah tanya, "Lah kok masuk Islam semuanya?" Ya mbah-mbah kami memang orang-orang Islam sebetulnya. Jadi mereka itu aslinya jadi Nasrani karena dikristenkan sama penjajah dulu Belanda. Sandal hilang di kondangan. Ada seorang pulang dari suatu perkumpulan, ternyata
sandalnya sudah tidak ada di tempatnya, tetapi di dekatnya ada sandal yang mirip dengan miliknya, dan ia yakin bahwa itu adalah sandal orang lain. Pertanyaannya, bolehkah dia mengambil sandal tersebut? Ya tidak boleh. Udah tahu. Bukan kayaknya ini tukeran ini. Enggak ada tukeran seperti itu. Azan dan iqamah saat pemakaman. Bagaimana hukum azan dan iqamah saat penguburan mayit? Kan kamu pernah melihat kadang-kadang mayit diazani. Pendapat yang kuat itu tidak disunnahkan. Pendapat yang kuat itu tidak disunnahkan. Kalau berbarengan dengan azan masjid, ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau khusus untuk mayit itu tidak ada berangkuan. Tidak ada sunnah yang seperti itu. Puasa Tasu'a dan Asyura. Sama juga Tausiatul Iyal. Apakah fadilah puasa Tasu'a dan Asyura serta tausiah melonggarkan diri dan keluarga pada 10 Muharram, melonggarkan rizkinya. Selamatan maksudnya itu. Puasa Tasu'a dan Asyura hukumnya adalah sunnah, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Adapun puasa Asyura, seseorang akan fadilahnya adalah seorang akan diampuni 1 tahun yang lalu, dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat maksudnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablah. Sedangkan puasa Tasu'a, yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la in baqitu ila qabil la asumannal yawmat tasi'. Kalau aku masih hidup tahun depan, maka aku akan puasa mulai dari tanggal yang 9. Famata qablahu, maka Nabi ternyata mati sebelum tanggal 9 Asyura tahun depan itu. Rawahu Muslim. Sedangkan tausiah, yaitu melonggarkan diri dan keluarga pada 10 Muharram, akan dilonggarkan rezekinya pada tahun tersebut. Hadisnya ini dari Jabir secara marfu'. Man wassa'a ala nafsihi wa ahlihi yawma Asyura awsa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa melonggarkan rezeki untuk dirinya sendiri, untuk diri sendiri dan keluarganya, pada hari Asyura tanggal 10, maka Allah akan melonggarkan pada dirinya rezekinya sepanjang tahun. Jadi mudah karena yaitu melonggarkan, yaitu rizkinya diri dan keluarga. Jabir berkata, dan Abu Zubair dan Syu'bah, kami telah mencoba ini puasa ini dan kami dapati ternyata betul. Itu Jabir bin Abdullah dan Abu Zubair siapa ya? Dan Syu'bah bin Al-Hajjaj, kami mengatakan kami telah coba, yaitu melonggarkan rezeki kepada diri dan keluarga ini kami buat pada 10 Muharram, maka ternyata betul sepanjang tahun kami jadi longgar rezeki itu. Ini baik itu kalau di rumah oleh wali santri itu membuat selamatan sama keluarga, terus anaknya sedang mondok ditambahi kirimannya, ya baik maksudnya itu. Biar longgar nanti, biar sepanjang tahun jadi enteng ngirimnya. Jadi ini, jadi makanya sebaiknya yang seperti ini tidak urunan. Ini bukan urunan. Ini untuk dirimu sendiri, kamu buat untuk dirimu sendiri. Nanti untuk dirimu sendiri dan juga untuk keluargamu. Nah, ada yang ulama yang meluaskan kata-kata wa ahlihi ini. Ahli ini bisa jadi keluarga, ahli ini bisa jadi maksudnya adalah istri. Ya, terus kemudian diluaskan menjadi
teman sekamar. Diluaskan menjadi teman sepondok. Diluaskan ya dengan orang Islam seluruh dunia nanti akhirnya. Ya, tapi yang pokok itu diri sama keluarga aslinya itu. Tapi kalau kamu meluaskan tidak ada salahnya, namanya ngasih, ya tidak ada salahnya. Tapi sebaiknya jangan urunan sendiri-sendiri saja. Kamu kasih sana, kasih sini, teman-teman dikasih nggak apa-apa. Ya, sekarang keluargaku jauh, yang ada hanya keluarga sekamar ini saja. Yang satu kamar dikasih sana kerupuk-kerupuk satu-satu. Biasanya makanya nggak ada kerupuknya, tambah ada kerupuk gitu. Lumayan. Sepanjang tahun murah kerupuk. Ya. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma fil umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.